Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. How are you today? Bagaimana kabar hafid-hafidah di rumah? Semoga hafid dan hafidah di rumah tetap sehat dan tetap semangat meski belajar di rumah. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Ayub dalam pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, du'aan, abata, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hafidh dan hafidah di rumah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa meskipun melalui video YouTube ya. Nah, sekarang saya ingatkan kosakata hari ini yaitu adalah bunga. Madanakul bil lughatil arabiyyah, bunga. Thayyib, zahratun. Zahratun, zahratun. What do you say in English of bunga? Good, flower. 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 Jadi dalam bahasa Arab bunga itu adalah zahratun dan dalam bahasa Inggris yaitu adalah flower. Nah, langsung ke pelajaran hari ini yaitu akidah akhlak, materinya taat dan patuh kepada orang tua. Apa itu taat dan patuh kepada orang tua? Taat yaitu mematuhi, menghormati, dan menghargai orang tua, guru, serta orang yang lebih tua. Jadi taat itu mematuhi, menghormati, dan menghargai orang tua. Bagaimana contohnya? Contohnya yaitu patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat orang tua. Jadi apa yang diperintahkan oleh orang tua dikerjakan dan nasihatnya diterima. Jangan sampai melawan kepada orang tua. Hikmahnya, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Apabila orang tua ridho terhadap kita, maka Allah juga ridho terhadap kita. Karena keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan. Kemudian selanjutnya, hafidh dan hafidah, Ustadz akan utarakan sedikit tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Pada saat masih bayi, Nabi Ismail alaihissalam menjejakkan kakinya ke pasir, lalu keluarlah air dengan izin Allah. Setelah mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kambing. Nah, yang kita kenal dengan sejarah kurban. Dari saking taatnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, bahkan mau dibunuh pun, mau disembelih atas perintah Allah pun Nabi Ismail menerima. Setelah mencapai dewasa, Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi kita harus taat kepada orang tua ya, tidak boleh melawan kepada orang tua dan selalu mengerjakan perintah orang tua. Hikmah dari kisah Nabi Ismail yaitu proses pencarian air yang dilakukan oleh ibundanya yaitu Hajar ke Bukit Safa dan Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi ibadah haji yakni sa'i. Air yang keluar dari pijakan kaki Nabi Ismail alaihissalam dinamakan Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumurnya sampai sekarang masih ada.
bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dinamakan Ka'bah merupakan kiblat umat Islam di dunia. Tempat tandus yang ditinggali oleh Nabi Ismail dan Hajar namanya adalah Mekah, merupakan tempat lahirnya Nabi yang agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita meneladani perilaku Nabi Ismail. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam yaitu Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang berbakti kepada orang tua. Nabi Ismail alaihissalam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Nah, maka sebagai Habib dan Hafidah kita harus taat kepada orang tua, ya, kepada ayah dan bunda. Tidak boleh melawan kepada ayah dan bunda. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.